Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang pesan cinta dari pasangan hidupmu. Jadi, nanti aku bakalan cek energi dia. Lalu, pesan cinta dari si calon pasangan hidupmu. Jadi, siapa yang akan jadi pasangan hidupmu nanti. Lalu, aku bakalan lihat nanti apa yang membuat dia jatuh cinta padamu. Oke, seperti biasa di sini ada dua pilihan. Pilihan pertama di sini ada batu yang warna pink, this is rose quartz. Pilihan pertama. Pilihan kedua, ini batunya warna biru muda. Ini pilihan kedua. 1, 2. Fokus sama diri kamu sendiri, fokus sama pertanyaannya, pesan cinta dari pasangan hidup. Lalu kalau misalnya kamu butuh bantuan caranya untuk memilih dengan intuisi seperti apa, pertama harus netralin energi dulu. Kamu fokus untuk menetralkan energi, tenangin diri, lalu memvisualisasikan dirimu bisa datang ke aku atau memilih yang ini atau yang ini. Melontarkan pertanyaan dulu, pesan cinta dari pasangan hidupmu apa? Gitu, di dalam hati. Lalu bisa saja aku yang nunjukin pilih yang ini atau yang ini, atau kamu sendiri yang ngambil gitu. Nah, kalau misalnya cara visualisasi kamu sudah bisa, ada juga orang yang menginginkan cara yang cepat gitu loh. Dengan cara pilih 1 atau 2. Nanti di hati sendiri bakalan tahu, oke, aku suruh milih 1 nih. Atau ada bisikan-bisikan yang oke, aku milih 2 gitu. Oke? Nah, di sini aku bakalan jelasin dulu, aku bakalan seperti biasa ya, disclaimer kalau yang namanya collective reading seperti ini, walaupun kamu pilihnya salah satu, yang pilih pilihan kamu kan juga bukan kamu doang. Harus bisa mengolah informasi yang aku berikan, jangan di dalam bulat-bulat, oke? Dan harus tahu kalau misalnya yang namanya collective reading seperti ini, energinya bisa tidak, dan energinya bisa vice versa. Oke, jadi nanti vice versa tuh gimana? Yang namanya energi itu ada masculine dan feminine, jadi ini tergantung dari energi kamu. You need to know your own energi dulu. Oke, aku ini energi feminine, or kamu itu energinya apa? Harus tahu, oke? Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Balik lagi, bisa dalam hati bertanyanya atau memang fokusin sama energi kamu dan fokusin untuk bisa bertanya ya dalam hati sendiri. Oke, kalau misalnya kamu butuh waktu untuk memilih, bisa pause videonya, aku langsung mulai aja ya ke pilihan pertama. Dan by the way, di sini adalah 2 pilihan yang sudah aku meditasikan. Jadi di sini ada kartu tarot, lalu juga ada oracle card. Di mana ini aku belum lihat sama sekali. Jadi nanti kita sama-sama surprise gimana ya. Oke, aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Yep. Hai semua, ini yang pilih pilihan pertama. Jadi ini yang pilih rose quartz. Ini adalah kumpulan dari oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya, udah aku pilih. Ini adalah kartu tarotnya. Aku bakalan langsung lihat, aku nggak cek energi kamu dulu, jadi aku langsung lihat isinya apa. Lalu kalau misalnya tambahan energi dia seperti apa, nanti juga aku bakalan lihat apa yang membuat dia jatuh cinta padamu. Oke, this is message from your future spouse atau pesan cinta dari pasangan hidupmu. Di sini ada Queen of Pentacle. Ada Eight of Chalice. Ada the Three of Wands. Sama ada Eight of Swords. Oke, di sini ada energinya Taurus, Virgo, Capricorn. There's a lot of elements nih sebenarnya. Yang paling dominan Earth energy sama Water energy, which is Pisces, Scorpio, Cancer. So, aku ngeliat di sini sebenarnya kalau secara energi dia dulu ya. Dia fasenya lagi menunggu. Sebenarnya dia tahu mau kemana, tapi menunggu waktu yang tepat. Lebih banyak untuk mencoba menyelesaikan tanggung jawab dia. Dia mau bergerak
menuju masa depan, tapi dia tahu dia harus stay untuk bisa memenuhi tanggung jawabnya dia tadi. Kalau aku lihat di sini dari The Eight of Cups sendiri, aku ngelihatnya ancang-ancang untuk apa ya, istilahnya moving out from any situation yang dia punya saat ini. Cuman karena masih ada Eight of Swords, balik tadi yang aku bilang, karena dia punya banyak tanggung jawab ya, aku lihat punya tanggungan, punya tanggung jawab, dia juga punya permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Bukan bukan sesuatu yang mudah untuk dia benar-benar moving to the future gitu. Aku bakal lihat dari sini ya. Sini ada The Star. You dealing sama orang yang cukup famous atau cukup populer di social life-nya dia. Kalau aku lihat dari energi The Star, di sini energi Aquarius and then energi The Lovers. Oke. Pertama ya, secara energi, dia adalah sosok orang yang mampu untuk memberikan. Dia terbiasa untuk memberikan cinta, memberikan perhatian. Maka dari itu, kenapa aku ngeliat dia punya tanggung jawab? Karena bagi dia, everything di dalam hidupnya itu beban dia. Tanggung jawab dia, gitu. Dia agak kurang selfish, dia agak kurang egois, makanya dia agak stuck, gitu. Kadang-kadang ada fase dimana kita tuh harus sedikit egois agar kita bisa ngedapetin apa yang kita pengen, ya kan? Atau jalan yang harus kita tempuh memang harusnya kita ninggalin sesuatu yang harusnya kita lepasin, tapi dia nggak bisa gitu karena dia memikirkan oke, ini semua tanggung jawab aku. Terus kita bakalan energi ya, sekarang ngomongin soal energi. Oke, by the way, kalau misalnya aku nanti channeling energinya ngomongin pakai aku atau aku tuh gini, aku tuh gitu, itu bukan aku ya, bukan aku pribadi, tapi channeling energi aku menempatkan diri sebagai dia, oke? Sebenarnya yang pengen dia sampaikan, dia tahu arahnya kemana untuk mencari cinta atau untuk mendapatkan cinta. Tapi, dia tuh masih harus menata kehidupannya dulu. Bukan berarti kehidupannya berantakan. Hidupnya dia baik-baik saja, secara finansial dia oke, secara ke pekerjaan dia oke, secara social life dia oke. Cuman aku ngeliat di sini dia tipe orang yang sangat perfectionist. Jadi kalau dia harus meninggalkan suatu hal, dia make sure dulu suatu hal yang dia tinggalkan itu benar-benar selesai untuk dia. Gitu. Let's say, contohnya gini. Untuk beberapa dari kalian, kamu dealing sama seseorang yang punya tanggung jawab sebenarnya di keluarga. Untuk memiliki pasangan hidup, dia kan harus punya prioritas. Untuk saat ini, dia tidak bisa memprioritaskan hanya satu orang pasangan saja. Pasangannya aja. Tapi yang dia harus prioritaskan keluarga. Dia nggak mungkin meninggalkan tanggung jawab untuk keluarganya dia kalau dia tidak ngerasa aman di situ. Jadi dia harus ngerasa aman dulu. Aku harus ngerasa aman nih. Keluarga aku bisa memenuhi kebutuhannya, dipenuhi kebutuhannya, ngerasa terlindungin. Sementara selama ini dirikulah yang menjadi tulang punggung gitu. Aku tidak bisa membagi perhatian aku ke pasangan karena masih punya tanggung jawab itu. Untuk beberapa dari kalian dealing sama orang yang seperti itu. And then kalau aku lihat di sini dari energi The Lovers sendiri, to be honest, kamu berhubungan sama orang yang punya banyak pilihan soal percintaan. Bukan berarti dia orang yang bingung, enggak. Cuman karena dia balik lagi, dia pun belum belum bisa oke, aku mau benar-benar settling down nih gitu. Karena yang tadi aku bilang dia masih punya opsi nih untuk gimana caranya aku harus ngerasa aman di sesuatu hal yang sudah aku punya saat ini gitu. Kalau dari The Lovers, orang yang punya choices, orang yang punya pilihan kehidupan, jadi masih ada jalan, entah jalan spiritual, entah jalan social life, atau jalan keluarga yang memang harus dia tempuh dulu gitu. Cuman kalau dari sini, dia adalah sosok orang yang memang bisa banget jadi partner untuk hidup kamu, partner kehidupan ya, pasangan kehidupan. Karena aku ngelihatnya memang tujuan dia untuk menikah, tujuan dia untuk memiliki pasangan hidup itu bukan cuma karena status ya, kalau aku lihat. Karena memang ya udah, kita harus bekerja sama nih buat kemana, ke masa depan tuh mau apa gitu. Jadi bukan hanya kayak tuntutan sosial yang kayak kamu kan umur segini, kamu udah umur segitu, harus kayak gini, harus kayak gitu. Dia nggak di fase itu. Dia di fase dimana cukup dewasa, yang dia pikirin tuh udah bukan hal-hal yang cuma sebagai status doang.
hal-hal yang memang ke arah masa depan sana gitu. Aku ngeliatnya di sini memang karena dia kayak gini, orang pengen bebas memiliki pasangan atau memiliki keluarga baru ya contohnya. Tapi aku ngelihatnya karena ekspektasinya dia terlalu harus jadi perfect. Nah, di sini dia kadang suka terperangkap sendiri. Kayak misalnya aku mikirin nih soal aku tuh pengen keluarga aku gini 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 gini. Cuman in realita kan tidak bisa dikontrol semuanya. Itu yang membuat dia stuck gitu. And then kalau energi The Stars ini energi Aquarius, sebenarnya dia lagi di fase healing atau fase penyembuhan. Bukan hanya menyembuhkan dirinya sendiri, tapi hubungan dia sama social life-nya dia, hubungan dia sama keluarga, hubungan ekonomi, hubungan material things dia sama spirituality dia. Terus kalau aku lihat di sini, dia punya imajinasi yang cukup balik tadi aku bilang perfect soal apa itu keluarga. Jadi kalau misalnya ngomongin soal kecepatan nih untuk sebuah persatuan memang tidak cepat ya. Karena dia harus benar-benar menitinya benar-benar kayak bangun rumah deh. Dia tuh bakalan cek batu batanya apa, semennya kayak gimana. Dia tuh tipe-tipe yang kalau bangun rumah tuh bakalan cerewet banget. Bakalan detail banget. Dia tuh kayak gitu. Terus kalau dari sini aku ngeliatnya sebenarnya dia adalah tipe orang yang selalu ingin melindungi, selalu ingin menjaga. Jadi balik lagi tadi aku bilang kayak membangun rumah, dia harus make sure apa yang dia bangun itu kokoh, bukan sesuatu hal yang cepat dibangun nanti cepat juga keroposnya gitu. The Queen of Pentacles nunjukin sebenarnya kalau dari saran dari dia nih atau pesan dari dia, fokus sama membangun kebahagiaan secara personal. Gimana caranya kamu bisa menyamankan diri kamu sendiri. Dari energi The Queen of Pentacles juga nunjukin kalau misalnya ini waktunya kamu buat giving, memberikan rezeki kamu, membagi rezeki kamu untuk orang-orang sekitar juga. Jadi saat energi levelnya itu mirip sama dia, itu change buat si face to face atau si bertemu itu bakalan lebih mudah gitu. Aku bakal lihat dari sini, baru nanti aku bakal validasi dari tarot, oke? Okay? Embracing, getaway, love, sama community. Saran atau pesan cinta dari dia ini orang yang aktif di komunitas. Orangnya memang yang tadi aku bilang dia punya tanggung jawab di sosial atau di keluarga yang memang dia aktif di situ. Pesan dari dia adalah belajar untuk bisa membaur, belajar bisa untuk merangkul orang-orang sekitar. Di sini pakai cinta, dasar apapun harus menggunakan cinta. When you love yourself, when you love other people yang benar-benar sayang sama kamu, misalnya kayak ke keluarga, kamu memberikan cinta atau ke sahabat-sahabat, di situ auranya akan terpancar dan di situ akan lebih terbuka lagi jalan untuk bisa having union. Secara energi di sini ada the lover sama the love, which is ini ngomongin soal cinta. Apapun yang kamu lakukan, lakuin dengan cinta. Itu akan kelihatan lebih indah. Dari getaway sama embracing, kamu punya jalan sendiri. Belajar untuk nerima sebuah perubahan, belajar untuk nerima cara bukan hanya ngelakuin cara di jalan kamu aja gitu. Nanti ada getaway di mana nanti ada jalan keluar dari masalah. Kadang-kadang jalan keluar dari masalah kamu memang tidak sesuatu hal yang kayak familiar, jadi belajar untuk bisa adaptasi. Okay? Ada Cosmic Heart, Devotion, Potensi, Make Your Life Moving Prayer. Dia orang yang spirituality-nya sama duniawinya juga balance, dan di sini kamu disaranin untuk bisa banyak berserah diri sama yang di atas. Devotion itu ngomongin gimana cara kita itu benar-benar setia, tapi bukan kesetiaan sama manusia aja, tapi setia sama yang di atas gitu. Make your life moving prayer. Everywhere we go, itu pasti ada blessing atau ada energi semesta dan energi yang di atas, energi Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, kalau kamu lakukan dengan doa atau kamu praying lah, kamu kayak curhat sama yang di atas, di situ pasti akan didengar
gitu. Oke, aku tidak bisa menyarankan cara untuk berdoa seperti apa. Setiap individu cara berdoanya beda-beda, tapi memang kalau di sini disaranin untuk banyak doa. Oke. Ada you got the love, hadarin energi codependency and boundaries. Belajar untuk punya boundaries. Gini, kita itu walaupun berpasangan ya nantinya, bukan berarti kayak itu bakalan nempel. Tapi pasti ada space juga. Belajar untuk tidak terlalu bergantung sama pasangan. Jangan belajar untuk tidak obsesif untuk mengikat gitu. Belajar untuk kita ini semua bisa terbang, kita ini semua bisa thriving. Belajar untuk jadi person atau orang individu yang supportive. Oke? Spontaneity, you move beyond constraint of the mind and freely and lovingly embrace the new situation. Yang tadi aku bilang, nanti banyak situasi baru. Kalau misalnya dari sekarang kita nggak dapat beradaptasi, di situ bakalan agak susah untuk menerima sebuah perubahan atau jalan yang baru. Gitu. Jadi belajar untuk lebih spontan lagi, belajar untuk bisa ngelakuin sesuatu hal yang nggak harus di planning loh. Hal-hal yang memang hati kamu mau ngarahin kamu kemana. Okay? Di sini ada creativity, you love to devise new idea, innovation, and forms of illumination. Jadi di sini waktunya untuk ngasah kreativitasan kamu. Dan dimana saat kamu bisa mencurahkan sisi kreativitasan kamu, di situ kamu bakalan punya banyak ide-ide dan kamu juga bakalan bertransformasi ke sosok orang yang secara energi punya kemampuan untuk siap memiliki sebuah union. Oke. So aku bakalan confirm dulu ya tentang energi dia. The spread guide angel of power like guiding assess. Give information and protection. This is for people who watch this video or who pick the rose squirt. Pasangan hidupnya. Their future spouse energi. Di sini ada the Nine of Pentacle. Secara energi dia lagi fokus banget sama finansial, lagi fokus untuk yang tadi aku bilang membangun ke masa depan. Yang namanya fokus sama finansial bukan hanya untuk saat ini, bukan hanya kayak dia harus punya banyak uang untuk mengeluarkan pengeluaran atau buat beli ini, buat itu, enggak. But untuk investasi masa depan. Yang tadi aku bilang dia tipenya perfectionist. Saat dia decided atau memutuskan untuk aku harus memiliki pasangan hidup atau menikah atau punya komitmen, yang dia pikirkan itu bukan hanya hahihi aja, senang-senangnya aja. Enggak, nanti hidup tuh kayak gimana? Nanti saat aku punya keturunan aku mau makan apa, kuliahnya gimana, sekolahnya gimana, asuransinya gimana. Yang dia pikirin kayak gitu. Maka yang tadi aku bilang, it's not the type of person yang kalau misalnya memiliki sebuah hubungan itu bukan berdasarkan hanya statusnya aja, karena memang dorongan sosial atau disuruh sama keluarganya untuk memiliki pasangan. Enggak, tapi yang dia pikirin juga hal-hal lain yang di luar dari cinta-cintaan gitu. Dari the Five of Swords, ini conflicted. Yang tadi aku bilang sebenarnya untuk memiliki pasangan hidup dia mampu, tapi karena dia tipenya orang yang kayak apa-apa ngerasa itu tanggung jawab dia, makanya di sini ada konflik. Di sini juga masih di fase untuk bisa melepaskan lah yang namanya tanggung jawab atau ngerasa kayak semuanya ini bebannya dia tuh harus dilepasin. Itu masih ada konflik di situ. Jadi kayak ngelepasin tapi kayak aduh aku nggak bisa nih gitu. Kayak contohnya gini, dia sama keluarganya dia udah nge-push dia, udah nggak apa-apa kamu pindah lah gitu, pindah kemana gitu, atau pindah rumah atau pindah ke tempat lain gitu kalau misalnya ada peluang. Cuman dia masih mikirin untuk nanti kalian sama siapa, keluarga aku bakalan sama siapa. Dia masih mikirin soal itu. Karena kalau di sini aku ngelihatnya memang sudah punya tanggung jawab yang cukup besar dari Three of Wands sendiri. Nah dari Three of Wands itu balik lagi sebenarnya dia tahu mau kemana, but ini kayak fasenya waiting game lah, masih nunggu momen yang sangat pas gitu. Dari aku bakal lihat dulu ya what makes this person fall in love with you. What makes
the people who pick choices number 1, what makes their person fall in love with them? Apa yang membuat dia jatuh cinta padamu? Oke, pertama skill komunikasi yang bagus yang kamu punya, cara kamu untuk melontarkan pendapat kamu, cara kamu untuk berpendapat itu juga dia suka. Dan sebenarnya dari energi The King of Wands sendiri memang tidak dipungkiri ya, karena ada The Lovers ini pasti koneksinya dari fisik juga. Apa yang membuat dia jatuh cinta padamu pertama dari fisik memang. Dari cara kamu berdandan, cara kamu menampilkan dirimu lah gitu. The way you style yourself. Terus energi, cheerful, energinya ringan, energi positif. Jadi this person life is already heavy. Udah berat. Jadi saat dia menemukan energi yang ringan, energi yang kayak positif, kayak it's like the sun, energinya bener-bener energi yang percikan-percikan energi yang happy, itu membuat dia tertarik, kayak kecanduan. Dari The Knight of Wands, you are adventurous person, jadi itu yang dia suka. Kehidupannya dia is all about planning. Kehidupannya dia bener-bener kayak yang tadi aku bilang perfectionist. Jadi orang yang perfectionist kan itu harus segala macam apa yang dilakukan harus berdasarkan kayak job task atau yang sudah direncanakan. Sementara kalau adventure kan ya udah kita nggak usah rencanain apa-apa, mau kita nyasar di jalan ya nggak masalah gitu. Keadaan seperti ini yang membuat dia jatuh cinta. And then ini the way you present yourself. Jadi gini, karena di sini ada energi The Magician, dan The Magician itu tipenya punya banyak trik lah, punya banyak aja apa aja yang dilakuin. Jadi dari kesibukan kamu, keribetan kamu, bahkan dia suka hal itu. The Magician itu terkenal kan sama punya banyak trik ya. Triknya itu macam-macam. Jadi kamu pintar aja buat cari celahnya dia. Gitu, di sini kepintaran juga. And then aku bakal lihat dari sini. Wedding rings, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Jadi ini dia adalah tipe orang yang sebenarnya gini, kalau channeling message dari dia ya, aku tuh tipe orang kalau misalnya sudah berjanji, bukan janji manis doang. Saat aku berjanji di situ aku ada tanggung jawab, dan bagiku janji itu sesuatu hal yang memang sakral. Nah, kalau dia berpikiran untuk having union, kayak di sini ada union atau wedding atau pernikahan, berarti itu adalah tanggung jawab seumur hidupku gitu. Ada swords and rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, and power. Yang aku bilang, this person is very protected. Dia juga orang yang sangat ingin melindungi. Terus di sini dia juga tipe orang yang kayak misalnya apa ya, blunt. Jadi kayak kejujuran itu paling utama. Di sini kalau misalnya ngomongin soal clarity and truth, sebentar lagi kamu akan ada kejelasannya. Dari energi swords and rose. Jadi roses itu kan melambangin soal hal-hal romantis ya. Cuman dari swords sendiri ini sesuatu hal yang jelas. Jadi aku ngelihatnya untuk soal percintaan, dia adalah tipe orang yang kamu ngomong apa aja, kamu mau apa di dalam percintaan, aku harus kayak gimana, aku harus ngelakuin apa, bilang gitu. Kamu mau apa, mau nonton, mau ngedate, bilang, bukan ngasih kode gitu. Okay? Healthy choices, making healthy choices in love, in life, self-love, self-care, being happier. Jadi belajar untuk bisa lebih happy lagi. Happiness, it's not something that fulfill with material things. Jadi itu gak bisa di-fulfill sama hal-hal material things, gak bisa dipenuhi sama material things saja. Yang namanya kebahagiaan itu hati yang bahagia, soul kamu yang bahagia. Make everything simple. Happiness is simple things. Dibuat aja kayak gitu. Jadi di dalam mindset ditanemin, kebahagiaan itu sesuatu yang simple.
belajar untuk bisa nanamin itu, di situ kamu akan lebih bahagia lagi. Make healthy choices. Yang namanya healthy choices itu bukan hanya olahraga dan makanan sehat saja, tapi di dalam kehidupan percintaan, healthiness itu harus ada. Contohnya, harus ada boundaries, menghargai pasangan, menghargai keputusan, menghargai space, menghargai privacy, itu juga harus. Okay? Love yourself first. The dragonfly, be lighthearted, finding out things coming to light, adapt, change, and heal. Belajar untuk bisa beradaptasi sama situasi yang baru, terus belajar juga untuk menerima sebuah hal yang berubah. Healing. Lighthearted itu, balik lagi aku bilang, hati harus dipenuhi kebahagiaannya dengan hal yang simple. Jadi belajar untuk membahagiakan diri. Nanti kamu akan mendapatkan jawabannya. Finding out things coming to light. Jadi yang tadinya tertutup rapat nanti akan kebuka. Oke? Ada health check-up. Ini buat personal kalian semua. Jadi ini fokus untuk menyehatkan diri ya. Bukan hanya jiwa tapi juga badan. Ada look to the star. Ini astrologi, itu bisa ngebantu readingan astrologi. Ada sweet treats, nge-treat diri kamu dengan hal-hal yang manis untuk dalam kehidupan. Oke, aku bakal lihat dari sini. Iris, rainbows, message, when it's rain, look for rainbows, when it's dark, look for the star. Jadi gini, ini konsepnya kayak gini. Kan kehidupan itu sama kayak ada malam, ada siang hari. Di kegelapan pasti ada bintang yang bintang itu memberikan sinar. Jadi walaupun itu gelap tetap akan ada keindahan. Sama saat ada hujan yang turun, badai, pasti after that ada rainbow. Jadi selalu ada sesuatu hal yang bahagia walaupun yang kamu rasa yang datang ke kamu adalah sesuatu hal yang negatif. Okay? Di sini ada pansy, sweet thoughts. Pray you love, remember, and there are the pansies that for thoughts. Ingat kalau misalnya kamu melakukan apapun dengan cinta, di situ pasti ada sebuah hal yang akan dimulai. Jadi start something new, start something good, itu basically dari love. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Okay? Karena penuh aku tumpuk aja ya. Spread guide, angel of power like I think it says. Give information and protection to people who pick the rose card. Tell me about the outcome of the situation. Untuk kalian yang energi maskulin, kamu berhubungan sama orang yang memang punya kematangan finansial yang luar biasa. Dia sosok yang mandiri. Bukan berarti dia ingin memiliki pasangan karena ingin bergantung. Tapi dia punya pasangan, pengen punya partner. Jadi belajar untuk bisa menjadi pasangan. Ya. Terus kalau di sini aku ngelihatnya untuk kalian yang tadi untuk yang maskulin dealing sama feminin, sekarang yang feminin dealing sama maskulin. Untuk kalian yang feminin dealing sama maskulin, sebenarnya kamu diminta untuk lebih care sama orang-orang sekitar, memberikan kebahagiaan untuk sekitaran kamu gitu. Nanti istilahnya di situ kayak ada sesuatu yang blooming lah. Two of Pentacles, option, the outcome of the situation. Jadi di sini kan ada Earth ya, jadi Earth-nya banyak banget di sini. Sebenarnya masih fokus untuk financial situation, fokusin sama financial situation, but the Two of Pentacles tuh ada journey. Jadi di depan sana masih ada journey untuk kamu, untuk bisa menanam sesuatu hal yang baik, gitu. Oke? Kalau misalnya dari Seven of Pentacles sama Two of Pentacles, kalau ngomongin soal the outcome, belajar untuk sabar. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Yang personal reading itu hanya dikhususkan untuk kamu saja, energi kamu. Kalau kamu mau tema ini juga bilang aja. Mau tema yang ini nih, gitu. Oke, nanti aku bikinin secara deep reading. So, kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo my love, ini kan pilih pilihan kedua. Jadi
Ini aku sudah meditasikan kartu tarotnya dari 2 deck yang berbeda. Aku belum lihat sama sekali dan ini adalah kumpulan-kumpulan dari Oracle Card. Jadi nanti aku bacain langsung tentang energi dia dan pesan dari dia ya. Terus aku nanti bakalan cek apa yang membuat dia mencintai dirimu. Oke, kita langsung lihat aja ya. Ada Ace of Swords, ada ada the Sun, ada Judgment. Oke. Jadi this is new person for you. You never have any relationship before. Kamu belum punya relationship apa-apa sama dia. Cuman secara energi dia lagi fase perubahan di sini. Dia tipe orang yang embracing something new sebenarnya. Let's see di sini ya. Untuk beberapa dari kalian berhubungan sama orang yang pernah merasakan kehilangan. Jadi, kedewasaan yang dia dapat saat ini berdasarkan sesuatu hal yang hilang dalam hidupnya dia. Jadi, pelajaran untuk kedewasaan dia cukup besar. Cukup berat. Kamu bertemu dia, ini bukan sesuatu hal yang kayak apa ya, terplanning lah gitu. Kamu nggak pernah planning atau tidak pernah menduga kalau kamu bakalan sama orang ini. Karena kalau ada the judgment, saat kamu bertemu sama dia, momennya itu kayak serendipity, sesuatu hal yang nggak ada planning untuk itu tapi sesuatu indah gitu. Energi the sun, this person is very positive, but aku ngelihatnya karena di sampingnya ada death, dia tuh tipe orang yang terbuka untuk orang lain. Dia orang yang kalau kamu ngelihat dia orang yang happy aja lah gitu, orang yang selalu bahagia. Tapi deep down inside dia orang yang cukup dewasa, orang yang cukup memahami apa itu makna kehidupan. Dia pun tahu kalau misalnya kehidupan ini bukan hanya dirinya doang yang jadi pemeran utama gitu loh. Dia punya sisi selflessness yang cukup besar. Jadi selflessness tuh gini, dia tipe orang yang gak egois lah gitu, dan itu cukup apa ya, jadi landasan utama dia secara personal. Kalau misalnya everything in life itu nggak hanya untuk dia, jadi harus berbagi. Dia tuh kalau misalnya soal material things juga dia suka berbagi. Cuman kalau aku lihat di sini karena memang ada death, biasanya dia tipe-tipe orang yang untuk hal-hal dalam ya, untuk hal-hal yang secara personal point of view-nya dia atau secara keyakinan dia sama yang di atas itu sangat private gitu. Very spiritual person tapi dia nggak nunjukin dia spiritual. Dan dia juga orang yang cukup kuat di sini. Walaupun kelihatannya fragile, kelihatannya naif, tapi dia bukan tipe orang yang naif. And then kalau misalnya segi emotion ya, yang namanya emotional journey atau yang namanya pemahaman soal perasaan sendiri, yang tadi aku bilang, dia cukup hantamannya untuk bisa nyadar tentang hal itu cukup gede. Aku bakal lihat dari sini dulu ya. The Wheel of Fortune sama The Six of Wands. Karena dia punya sisi positif yang luar biasa. Kalau misalnya kamu lihat dia tuh, dia bagaikan kembang api gitu loh. Percikan-percikan energi hangatnya kerasa. Tapi itu yang membuat dia disukain sama orang-orang. Oke. Keluarganya tuh sayang banget sama dia. Bener-bener kayak sangat diprotek banget, dimanja banget sebenarnya. Cuman bukan berarti karena dia dimanja dia jadi kayak anak-anak yang apa namanya, yang arogan. Enggak, tapi malah itu membuat dia jadi orang yang sangat positif ya gitu. Very supportive. Lingkungannya dia sangat supportive. Yang
pesan dari dia ingin sampaikan. Sebenarnya kalau ngomongin soal the wheel of fortune itu nunjukin soal equilibrium ya. Equilibrium itu titik tengah di mana hidup kamu harus berada di titik tengah untuk bisa merasakan union atau ada union antara kamu sama dia. Di sini dari Ace of Swords, belajar untuk bisa embracing something new, belajar juga untuk melatih komunikasi. Cuman yang namanya Ace of Swords di sini ini soal kemenangan. Jadi kemenangan itu bukan hanya kayak kamu kompetisi sama orang terus lomba terus jadi nomor satu, enggak. Kompetisi dalam kehidupan, kemenangan di kehidupan itu gimana caranya kita harus jadi better version dari yang kemarin. Jadi kita yang kemarin bukan sesuatu yang salah, cuman kita yang kemarin harus menjadi pembelajaran lah untuk kita yang sekarang dan untuk kita yang di masa depan. Ngerti kan? Jadi permasalahan yang sudah ada itu jadiin pelajaran. Terus kamu juga harus tahu nih, kita yang sekarang kita harus ngelihat nih yang kemarin, yang positif mana, yang negatif yang mana. Dan yang saat ini yang nanti aku harus bawa ke masa depan, sisi yang positif yang mana, yang negatif yang mana. Jadi you need to know, yang namanya kemenangan itu bukan hanya kompetisi sama orang lain, tapi kadang-kadang konflik sama diri sendiri gitu. Di mana konflik sama diri sendiri usually dasarnya dari aduh otak aku sama hati aku nggak berjalan bersamaan gitu. Yang perlu kamu tahu tentang orang ini gini, love message ya. Nih kalau aku channeling energi atau channeling pesan, kalau misalnya aku ngomongin soal aku gini, aku gitu, itu bukan dari aku ya, bukan dari aku secara personal. Oke. Yang pengen dia sampaikan, aku datang dari keluarga yang bahagia, tapi ada sisi complicated ya. Dimana kamu tuh harus mampu untuk bisa nerima. Mungkin akan banyak perbedaan, mungkin bakalan banyak fase yang harus kamu beradaptasi. Tapi aku akan selalu ada buat kamu gitu. Jadi kita bakalan belajar bareng-bareng ya gitu. Energinya gini. Ada momen dimana aku dapat melihat sisi aku yang aku nggak mampu buat lihat di dirimu. Sama seperti kamu pun bisa ngelihat sisi dirimu yang nggak kamu lihat tapi ada di aku. Jadi kita bakalan kayak mirror gitu. Aku ingin memiliki masa depan yang bahagia, yang positif. Jadi pasti aku bakalan banyak ngasih hal-hal yang lucu-lucu, hal-hal yang ringan-ringan. Jadi kebanyakan yang bakalan kita lakuin itu adalah hal-hal yang memang dasarnya untuk sesuatu hal yang positif gitu. Aku bakalan selalu jadi penerang di kegelapanmu, dan saat aku gak terlalu terang, aku berharap kamu bisa menerangi jalanku. Gitu pesannya. Oke, aku bakal lihat dari sini. Nanti aku bakal validasi lagi tentang si energi dia, lalu apa yang membuat dia jatuh cinta padamu. Oke. Kita lihat di sini. Oke. Ada inner peace. Ada healing chaos. Ada diligence. Ada wisdom. Pertama gini. Ini bisa vice versa ya. There's something about you. Ada sesuatu di dalam diri kamu yang itu aneh gitu. Itu sesuatu yang kayak sesuatu yang chaos, tapi aku menemukan kedamaian malah di situ. Sesuatu yang mungkin orang-orang ngelihat di dalam hidup kamu berantakan atau di dalam hidup kamu itu tidak beraturan, tapi bagiku di situ ada sebuah ketenangan untuk diriku gitu. Jadi ini bisa versa. Pertama sarannya untuk mencari inner peace. Di sini untuk kamu ya, mencari sebuah kedamaian di dalam diri. Yang tadi aku bilang, yang namanya battle, yang namanya kemenangan itu bukan hanya kemenangan di luar saja secara finansial atau di karir, tapi di dalam diri juga. Yang namanya inner peace, kedamaian diri itu harus dicari. Carinya di mana? Bukan cari di luar, tapi di dalam diri sendiri. Oke. Healing chaos.
selalu ada kedamaian, selalu ada sebuah ketenangan, selalu ada sebuah kesembuhan di dalam sesuatu hal yang berantakan. Jadi everything yang kamu lihat semerawut, yang tadi kamu, contoh ya, yang kamu lihat selalu ada putih di dalam sebuah yang hitam, selalu ada sesuatu yang hitam yang berada di dalam yang putih. Ngerti gak sih kayak neneng gitu? Semoga itu dapat dipahamin ya. Jadi gini, life is about balance. Jadi walaupun ada positif, di dalam positif itu pasti ada yang negatifnya. Di dalam sesuatu hal yang negatif itu pasti ada yang positifnya. Everything pasti selalu seperti itu. Diligence di sini nanti kamu akan istilahnya saat kamu menata hidupmu. Di situ kamu akan melihat sebuah kejelasan. Akhirnya kedisiplinan diri kamu itu membuahkan hasil. Dan di sini ada wisdom, everything yang tadi aku bilang soal everything positif pasti ada negatifnya dan sebaliknya akan seperti itu. Di situ ada dasar untuk sebuah kedewasaan. Oke? Oke, kita bakalan lihat dari mana sini dulu. Oke. Di sini ada water your garden, nourishment, body care, tenderness, trust. Belajar untuk bisa fokus untuk healing diri kamu, bukan hanya soal jiwa tapi juga badan. Body care itu juga secara badan kita itu adalah vessel. Vessel itu wadah untuk jiwa. Dimana jiwa kita bisa terbang kemanapun, bisa belajar apapun, tapi badan kita punya limit. Gitu. Dimana si badan kita juga harus kita rawat. Dan tenderness and rest ini waktunya buat istirahat. Saat kamu waktunya udah capek istirahat. Kamu mau ngapain lagi gitu loh. Nggak perlu nyari sebuah tempat jauh di sana buat healing. Nggak perlu cari kemana-mana untuk healing. Coba istirahatkan diri kamu dulu gitu. Oke? And then di sini ada double mission, light worker, starseed, serve the world by being you. Untuk beberapa dari kalian leading to life path atau misalnya memang di dalam kehidupan ini ada misi-misi kejiwaan, which is di sini kayak starseed or light worker. Dimana kita nggak usah pikirin kayak, aduh aku harus jadi orang yang aku harus buat apa ya, buat buat meluapkan si misi jiwaku. Nggak harus seperti itu, nggak harus dipusingin kayak gitu. Yang namanya apa ya, yang namanya life path atau jalan hidup, apa yang kamu lakukan sekarang itu udah jalan hidup. Jadi fokusin sama apa yang kamu punya saat ini. Sometimes, contoh ya, orang bisa healing orang lain tanpa ngelakuin apa-apa, beneran. Contoh kayak misalnya ya, kamu mikirin, aduh aku harus healing orang lain, aku harus ngebantu orang lain. Sementara saat kamu gak ngapa-ngapain, bahkan kamu mampu untuk ya udah bisa bikin orang lain senang. Jadi becoming who you are, kamu benar-benar jati diri kamu, menemukan diri kamu sebenarnya seperti apa. Serve the world by being you. Kamu itu kayak gimana, ya udah jadi kamu aja gitu. Energi kamu bisa ngebantu. Jadi tanpa kamu pusingin harus dibuat apa nih energinya, harus ngapain, di situ malah kamu bakal membantu. Jadi semakin kamu mensimpelkan, memudahkan kehidupan kamu sendiri, di situ si misi kamu juga akan terlaksana gitu. Jadi kayak sambil menyelam minum air, sambil menikmati kehidupan, ternyata kamu bisa, oke, udah kebantu ternyata. Kayak gitu. Kayak gini lah, contoh misalnya ada si A, dia itu misi hidupnya untuk membantu, contohnya kayak gitu, membantu memberikan healing atau menyembuhkan. Kalau dia pusingin, oke, aku harus buka praktek nih buat nyembuhin gitu, secara energi praktek entah itu belajar ini belajar itu, sementara ternyata yang cuma bisa dilakukan, yang harusnya dilakukan ya udah cuma diem aja, and then memberikan kasih sayang ke keluarga, memberikan cinta ke keluarga, ternyata itu misi hidupnya. Jadi semakin kamu pusingin, kamu nggak bakalan nemu beneran jalan untuk kamu jalanin tuh apa. Tapi semakin kamu
legowo, semakin kamu ikhlas, semakin kamu ngejalanin apa yang harus kamu jalanin, semakin tenang, semakin damai, di situ malah ya udah jalannya malah makin gampang gitu. Oke. Okay? Di sini ada portal. Doors are opening, you decided, rewards, wildcard. Nanti ada jalan-jalan yang terbuka dalam kehidupan kamu. Nah, yang namanya doors are opening itu kadang-kadang adventure, petualangan. Ini tergantung dari kamu. Saat kamu memutuskan untuk memilih, oke, aku mau lewat pintu ini nih, harus mampu untuk bertanggung jawab. Dan di situ pasti akan ada rewardnya. Di sini ada wildcard. Orang-orang butuh nanjak soal kehidupan nih, contohnya ke gunung, contohnya nanjak, tapi kamu diberikan jalan untuk ya udah nanti tiba-tiba ada helikopter, kamu naik helikopter udah tiba-tiba sampai puncak gitu. Ada drink tea will help you. Ada sound healing itu juga dapat ngebantu kamu ya di sini. Sound healing itu kayak binaural beats, isotones, atau bahkan singing bowl itu bisa ngebantu energi level buat lebih balance lagi. And then di sini massage. Yang tadi soal badan, fokusin sama nourishing badan sendiri secara fisik. So, aku bakal lihat dari sini. Ada satisfaction. You let the energy of love guide you to self-approval so that the others no longer define who you are. Jadi sebenarnya kamu gak perlu validasi dari orang lain. Yang bisa memuaskan diri kamu adalah kamu sendiri. Saat kamu membiarkan energi cinta nge-guide kamu atau ngarahin kamu, di situ kamu bakalan nemuin jati diri sendiri. Okay? Unity, you understand that the love shared with other is amplify and has ripple effect across the universe. Gini, yang tadi aku bilang, sebenarnya kita nggak usah perlu pusingin, aduh aku harus ngapain, aku harus buat ini, buat itu, atau ngomongin soal perjalanan spiritual lah. Aku harus mencari guru di gunung, nggak harus kayak gitu. Atau aku harus pergi ke Bali buat healing, nggak harus kayak gitu beneran. Jadi, simple as you give love to others, cara kamu untuk memberikan, let's say kayak kamu ngasih senyuman lah ke orang saat orang itu lagi suntuk soal kehidupan, terus disenyumin and then dia jadi bahagia. Ripple effect, efek yang kamu berikan bukan hanya untuk orang itu, tapi untuk dia dan orang-orang sekitarnya dia, orang-orang sekitarnya dia happy, orang lain juga akan kebantu. Jadi kayak chain effects, kayak rantai. Jadi kayak tadinya di sini nih yang kamu memberikan cinta ke yang ini, terus di belakangnya dia dapat cinta lagi, di belakangnya dia dapat lagi. Jadi yang namanya energi cinta itu bakalan kesebar, jadi akan menyebar gitu. But gak harus dipusingin ya aku harus membagi ini membagi itu, enggak. Makanya aku bilang as simple as you give love, as simple as you give us your smile, as simple as you give your energi positif untuk orang-orang sekitar, itu bakal ngebantu juga gitu. So aku bakal lihat untuk memvalidasi secara energi si pasangan hidupmu seperti apa. Third spirit guide, angel, and power like God, give permission and protection to stay true. The one for the people who pick the blue stone. Third person, pasangan hidupnya energinya gimana? Ada the Hermit, and then ada the Five of Pentacles. What makes this person guess what they want to say to them? The World, the Four of Swords. What makes them fall in love with the people who pick the blue stone? Apa yang membuat dia jatuh cinta? The Lovers, the King of Swords, the Five of Cups. What makes them fall in love with you? Sebenarnya gini, ada beberapa fase
dalam kehidupannya dia mungkin orang-orang nganggep dia shallow ya, nganggep dia tuh dangkal atau cetek. Sebenarnya yang tadi aku bilang dalam, cuman memang dia bukan tipe orang yang showing off. Aku nih pinter loh, aku ini, kamu ngerti kan, orang yang pinter beneran dia nggak akan ngomong kalau dirinya pinter, dia tuh cuma nunjukin doang, atau bahkan dia nggak akan nunjukin gitu. Sama kayak dia tuh punya kedewasaan tapi dia nggak akan nunjukin itu. Bukan berarti kayak untuk ngebohongin ya, tapi karena memang dia bukan tipe orang yang suka dijudging gitu. You can be dealing with Scorpio, sama Leo, sama Virgo, atau sama Capricorn, Libra, Aquarius. Jadi ada energi fire, ada energi earth. Jadi dia cukup stabil sebenarnya orangnya, stabil banget. Memang kadang-kadang keras kepala. Dia orang yang pintar, dewasa. Ada fase dimana dia tuh open up to everyone, ada fase dimana dia menarik diri dari lingkungan sekitar. The Five of Pentacle itu memperlihatkan kalau misalnya dia adalah tipe orang yang sebenarnya punya banyak potensi ya. Cuman karena yang tadi aku bilang, dia learn about life in a hard way. Jadi belajar tentang kehidupan dengan hantaman yang gede lah gitu. Di sini dari Five of Pentacle dilihat sebagai seseorang yang apa ya, agak dingin, tapi justru malah saat kita kenal dalam dia memberikan kehangatan yang luar biasa gitu. Atau bahkan sebaliknya, kelihatannya hangat banget, tapi sebenarnya di dalam dirinya dia kesepian gitu. Oke. So dari The World sendiri sebenarnya yang pengen disampaikan sama dia, kita ngomongin soal fulfillment. Kamu harus memenuhi apa yang kamu pengen penuhi sendiri dulu. Di sini juga ada vision, belajar untuk bisa melihat masa depan kamu mau kayak gimana. Harus mempunyai kedewasaan, harus bisa survive sama yang namanya kehidupan itu kayak musim. Jadi musim pasti berganti, harus bisa survive. Let's say kayak this is winter. Kalau misal winter ngapain sih? Gak mungkin kamu pakai bikini kan? Pasti kamu pakai coat atau misalnya memang menghangatkan diri. Sama saat summer kamu kan gak mungkin pakai coat gitu. Sama kayak kehidupan. Saat kehidupan kamu ngasih sesuatu hal yang manis, dia gak harus kamu being bitter about it, dinikmatin aja gitu. Saat life give you something bitter, something yang pahit-pahit, ya kamu nggak harus nyerap si pahit-pahitnya, kamu bisa memaniskan juga. Jadi selalu bisa beradaptasi lah sama kehidupan. Let's say kayak ada sesuatu yang positif ke kamu, bukan hanya taking things for granted doang, ngerti kan? Gitu. Jadi dari Four of Swords ini belajar untuk istirahat juga. Mengistirahatkan pola pikir yang sudah tidak berguna untuk dirimu. Okay? So aku bakal lihat dari sini. Ini adalah alasan kenapa dia jatuh cinta padamu. Dari The Lovers, normal ya. Dari fisik pasti, dari cara kamu berpenampilan, cara kamu memandang dia, cara dia memandang kamu tuh kayak pas lihat-lihatan membuat dia gak bisa nafas. Jadi kalau dari The Lovers sendiri, dia menemukan sesuatu yang match aja tentang dirimu. Jadi kalau misalnya dari The Lovers, keindahan, cara kamu untuk memperindah diri, cara kamu untuk pampering yourself, itu sangat dia suka. Dari King of Swords sendiri, pertama dia tuh tipenya observant. Dia tipenya yang memang mengobservasi. So, yang namanya apa yang membuat dia jatuh cinta? Hasil dari observasinya. Bukan kayak memang langsung dari pandangan pertama memang ada ketertarikan fisik. Tapi lama-lama kan dia ngelihat, oke, kamu sifatnya gini. Kamu tuh keadaan sehari-harinya gini. Ini kamu kalau ada masalah kayak gini. Dia tuh kayak gitu nilainya. And then dari The Five of Cups sendiri, ada sisinya dia yang ini dari ego ya. Kamu terlihat seperti orang yang tidak bisa dimiliki oleh dia. Itu yang membuat dia jatuh cinta. Dari Ten of Cups, the way you focus on your family, cara kamu memandang sebuah keluarga, cara kamu punya value soal keluarga, itu dia suka. Dari Four of Cups, ini yang tadi aku bilang, saat kamu say no to that person,
Itu membuat dia tertarik. So aku bakal lihat di sini ada playfulness, play the royal road to childhood happiness and adult brilliance. Belajar buat nikmatin ya, kalau hal-hal positif dalam hidup ya udah dinikmatin aja. Playfulness itu sesuatu hal yang bukan hanya dinikmatin sama anak kecil, sama orang dewasa juga bisa. Gladius, strength of character and moral integrity. Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened. Vision clear, ambition inspire, and success achieve. Jadi yang namanya karakter seseorang itu bukan sesuatu hal yang kamu baca buku sekali terus jadi karakter itu. Enggak. Karakter itu datangnya dari experience, dari apa yang kamu hadapin, permasalahan kehidupan yang kamu hadapin, kebahagiaan yang kamu hadapin, dari keluarga kamu, dari orang-orang sekitar. Itu sesuatu yang datangnya dari situ. Dan every day saat kita belajar tentang hal yang kita dapat itu pasti akan menguatkan diri. Dan di sini yang dia suka tentang diri kamu adalah karakter kamu sendiri. Kamu akan visionnya bakalan lebih clear jika kamu mampu buat menginspirasi diri kamu sendiri dari masalah-masalah yang sudah ada. Di sini ada the butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child and grow. Jadi ini untuk beberapa dari kalian ada fase menyembuhkan inner child ya. Ini growth, the butterflies itu terkenal sama cara dia untuk bertransformasi. Yang namanya hubungan, ini bukan hubungan, sorry aku minum dulu ya. Yang namanya hubungan itu bukan hanya hubungan yang ketemu langsung jadi, enggak. Tapi ini sesuatu yang saat kita pupuk, kita fokus ya, itu akan berkembang. Nanti ada fase baru soal percintaan. Ada the phoenix, new phase, rekindle, renew, transformation, growth, change, mind. So, to be honest, kalau ada rekindle and renew, ini ada fase di mana yang kemarin akan diperbaharui. Jadi yang sudah kamu pernah punya, ini akan ada lagi dalam hidup kamu. Ini bisa datangnya dari orang masa lalu, atau bahkan there's a chapter di dalam hidup kita tuh kayak kita tuh punya kehidupan sebelumnya lah. Ini akan ada yang dimulai lagi. Jadi kehidupan sebelumnya, sebelum kamu reinkarnasi, ini akan dimulai lagi saat ini untuk bisa diperbaiki. Jadi yang kemarin belum selesai nih kehidupan sebelumnya, ini akan diselesaikan di kehidupan sekarang. But most of you, karena ini ada next phase, kebanyakan dari kalian emang chapter baru, awal mula baru, karena di sini ada fase baru juga gitu. Ada renew, growth, transformation. Ada 2 kartu transformation. Not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego, issues, and jealousy. Ingat ya, yang namanya jealous, yang namanya cemburu, yang namanya envious, yang namanya ketakutan, ego, itu mensabotase diri sendiri. Jadi contoh ya, kamu dalam situasi hubungan tapi kamu orangnya yang jealousan. Kamu orangnya egonya gede banget sampai posesifnya luar biasa. Sampai kamu track pasangan kamu, gak percaya sama pasangan kamu. Pasangan kamu ke toilet pun kamu nuduh-nuduh. Ada loh yang kayak gitu. Itu mensabotase hubungan sendiri. Bukan hanya hubungan tapi diri kamu sendiri. Yang tadinya kamu orang yang positif, lama-lama korosif jadi ke sisi negatif. So, kalau kamu merasa frustasi di dalam suatu hubungan, belajar untuk bisa menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Kalau punya insecurity banyak, itu bukan tanggung jawab pasangan kamu untuk bisa memenuhi itu. Itu tanggung jawab diri sendiri. Okay? Ini ada healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Yang namanya addiction
Also, it comes from kita ketergantungan sama pasangan, belajar untuk tidak tergantung, healing from heartbreak, belajar untuk bisa memaafkan apa yang sudah terjadi kemarin. Jadi, ini gak akan pernah adil untuk orang baru kalau misalnya kamu ngasih standar sama yang kemarin. Ya kan? Contoh yang kemarin menyakiti kamu. Akhirnya kamu punya trust issue. Trust issue-nya sama orang baru. Itu gak adil loh. Jadi, belajar untuk healing dulu. Belajar untuk nyembuhin dulu. Freedom from toxic relationship. Okay? Aku bakal lihat outcome finally. The outcome of the situation. So, let's read guide angel one power like God goddesses. Unless my ego so can speak the truth. Give permission and protection to see through people who picked houses number 2. Tell me about this situation. How the outcome of the situation. Di sini ada Seven of Swords, loss. Oke. Outcome-nya masih ada di fase dimana jangan ngelakuin sesuatu hal buru-buru. Harus belajar sabar, ikhlas dulu. Seven of Swords, harus tahu mana yang kamu bisa lepasin. Gini. Bluntly aja ya, secara gamblang aja ya. Contoh yang tadi aku bilang, kamu kemarin pernah dihianatin lah. Contoh ada yang pernah dibohongin. Untuk bisa memulai sebuah hubungan yang baru, rasa takut kamu untuk dibohongin harus dihilangin dulu. Walaupun gak harus 100% percaya ya, tetap harus lihat realita. Tapi untuk perasaan yang tadi aku bilang, rasa takut itu datangnya dari orang yang lama, orang yang dulu, itu tidak akan pernah adil untuk orang yang baru. Gitu. Jadinya yang tadi aku bilang, lama-lama akan mensabotase. The Seven of Swords, belajar untuk ngelepasin. Jadi belajar untuk jujur sama diri sendiri. Keadaan kamu seperti apa? Two of Pentacles, di sini ada option, ada perjalanan. Tapi yang tadi aku bilang, ini belajar sabar dulu. Karena memang fasenya, kalau misalnya Two of Pentacles, change buat berada di siklus yang sama, itu masih ada di dirimu. Jadi, belajar untuk bisa memprioritaskan mana yang harus diprioritaskan. Aku bakalan tambahin lagi ya. Tell me about the outcome of the situation. For the people who pick choices number 2. Ada the Fool, there's a new journey. Aku dengarnya ada yang clipping your wings di sini. Ada yang kamu punya sayap, tapi sayapnya kamu nggak pakai. Bukan secara harafiah ya. Maksudnya kayak kamu punya bakat, tapi nggak kamu pakai bakatnya. Atau kamu redam, atau kamu pendem. Jadi, waktunya kalau misalnya wings ibaratkan kayak kita punya sayap, ini waktunya buat terbang, tapi kamu malah motong sayap kamu atau bahkan kayak kamu ngejepit sayap kamu lah gitu, malah jadi nggak terbang, malahnya jadi terjun, ya kan? Jadi waktunya buat soaring. Waktunya buat bener-bener memakai bakat kamu sendiri gitu. Itu bakalan ngebantu banget sih. Kalau dari The Fool ada awal mula baru ya. The Nine of Pentacles, di sini juga ada loyalty. Jadi ke depan sana, di situ masih ada perjalanan yang harus dinikmatin. Memang ini bukan sesuatu yang instan, tapi karena ada loyalty, kamu akan berhubungan sama orang yang benar-benar loyal. The outcome of the situation. So let's take the both of it. Yes. Belajar untuk punya passion dalam kehidupan. Cuman kalau dari Queen of Wands sendiri nunjukin kemandirian, kekuatan. Ini bisa dari segi apapun dalam kehidupannya, dari soul, dari jiwa kamu, atau bahkan dari hal-hal material things. Belajar untuk bisa controlling ambition, belajar juga untuk tahu tempat kamu seperti apa, keadaan kamu kayak gimana, dan di sini ada security. Jadi, security itu adalah sebuah kestabilan. Bisa secara finansial yang harus kamu fokusin, cuman yang jelas keadaan ke depan ini masih stabil, masih seperti yang kamu jalanin sekarang. So, this is your reading.
Thank you for watching. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading. Yang namanya personal reading itu diperuntukkan hanya untuk dirimu. Jadi contoh kayak gini nah, kamu mau tema yang seperti ini, nanti bilang aja aku buatin deep reading soalnya. Oke? Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, kalau kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next